petik jagung manis dan ubi singkong di sore hari. Hai teman-teman, shalom, apa kabar? Semoga kabar dalam keadaan sehat selalu. Yuk temenin aku buat petik-petik singkong dan cabutin singkong di sore hari ini. Di sini pertama-tama aku itu lagi ngambil atau lagi petik-petik jagung manis teman-teman. Dan di sini jagung manisnya sudah selesai aku ambil ya teman-teman. Di sini tinggal aku mau kumpasin kulit jagungnya. Mana tahu kan di sini jagungnya itu ya ada yang nggak bisa dikonsumsi dan ada juga yang masih bisa dikonsumsi. Di sini jagung manis aku itu banyak yang ompong teman-teman, dan ada juga yang nggak ompong ya teman-teman. Walaupun bentukan jagung manis aku itu kecil-kecil, setidaknya di sini nggak banyak yang ompong. Seompong-ompongnya jagung manis yang kita tanam sendiri ataupun dari hasil jerih payah kita sendiri ya teman-teman, kita itu masih bisa menerima jagungnya sekalipun ya ada 2 atau 3 dalam satu buah jagung manis. Petik-petik kali ini untuk jagung manis itu lumayan banyak ya teman-teman dibandingkan sebelumnya kalau aku petik jagung manisnya. Biasanya teman-teman jagung manis kalau aku petik sebelumnya itu nggak sebanyak saat ini. Walaupun di sini ya teman-teman ada yang kecil tapi nggak ompong dan ada yang kecil ompong juga teman-teman. Dan ya karena di sini jagungnya udah selesai aku petik-petik, lanjut di sini aku itu mau cabut singkong. Kalau cabut singkong itu rada-rada susah ya teman-teman, sama seperti yang teman-teman lihat di video ini. Dan pas aku itu lagi cabut-cabut singkong ya teman-teman, di sini anak-anak itu lagi pada seliweran di video aku ini. Mereka itu udah selesai mandi teman-teman, hanya saja mereka itu mau lihat aku untuk cabut singkong. Cabut ubit singkong untuk kali ini itu dibantu sama tali teman-teman. Biasanya kan kalau aku cabut singkong di tempat aku itu menggunakan tangan atau tenaga sendiri teman-teman. Karena di sini aku itu coba ya teman-teman seperti yang ada di gambar atau seperti video-video yang berseliweran di video aku teman-teman, aku coba dan hasilnya itu luar biasa teman-teman. Seberapapun kerasnya ubi yang ada di bawah tanah itu bisa dicangkul ya teman-teman kalau dipakai tali. Akhirnya udah mau hampir malam dan di sini singkongnya aku dapat 1 keranjang. Mungkin ini nanti ubinya itu tidak aku konsumsi sendiri ya teman-teman, karena di sini ubinya nanti mau aku bagi-bagi sama nenek aku yang baru datang dari kampung. Jadi ini dia teman-teman hasil dari aku ngecabutin singkongnya. Lanjut lagi teman-teman di malam hari ini sekitar jam 8 atau jam 9 ya teman-teman, aku itu lupa sekitar jam berapa, yang penting ini udah benar-benar malam. Bahkan di luar sana itu benar-benar gelap. Oh ya teman-teman, di sini aku itu mau masak mie goreng ala-ala dari keluarga Ranto. Oh ya, pertama-tama di sini aku itu lagi panasin air panas teman-teman, karena di sini aku itu pakai mie jagung. Jadi di sini mie jagungnya mau aku rebus dulu. Tadi di sini tuh rencananya aku itu ya teman-teman mau bikin sambal kentang goreng. Nah, kentangnya di sini itu nggak banyak sekali teman-teman. Jadi aku itu beralih lagi mau buat campuran mie goreng ini nanti. Dan karena di sini itu potongan kentangnya itu besar-besar, jadi di sini kentangnya aku ulang potong-potong lagi supaya nanti pas aku goreng dan aku itu campur dengan si mie jagungnya ya teman-teman, itu kecampur semuanya. Dan ini adalah pertama kali aku itu masak mie goreng teman-teman, aku itu campur sama kentang dan rasanya itu luar biasa teman-teman. Di tengah-tengah aku lagi memasak ya teman-teman, di sini Dede Liora itu lagi lihat-lihat aku yang lagi masak di dapur. Karena di sini mie jagungnya itu udah mateng dan mengembang, dan di sini aku itu lagi lanjut buat panasin kompornya lagi teman-teman. Bahkan di sini wajannya itu sudah aku beri minyak goreng. Buat aku goreng kentangnya dulu ya teman-teman, supaya kentangnya itu enggak alot ataupun enggak keras teman-teman, atau ada rasa-rasa mentahnya. Dan di sini aku itu lagi menunggu ya teman-teman, karena di sini kentangnya sudah aku masukkan, dan di sini aku itu lagi tambahkan kecap di mie jagungnya supaya nanti pas untuk dicampur itu enggak begitu memakan waktu yang lama. Tahu aja ya teman-teman, kalau kita itu masak mie, kalau kita masih belum campur kecapnya itu susah sekali buat dicampur pas itu udah nyampe di wajan. Tahu aja kalau udah nyampe di wajan itu ya teman-teman, terkadang ya ada yang nggak kecampur dan ada juga yang tercampur sempurna. Kalau mau tercampur sempurna sih ya kayak gini yang paling bagus ya teman-teman, cepat dan bahkan satset. Karena di sini kentangnya udah matang ya teman-teman, jadi kentangnya tidak aku salin aja ke tempat piring teman-teman, supaya piringnya itu nggak kebanyakan di atas meja. Jadi di sini kentangnya aku sisihkan aja di samping wajan aja.
Nah, karena di sini kentangnya sudah aku sisihkan teman-teman. Jadi di sini aku itu langsung aja buat goreng bawang merah sama bawang putih. Ini bawang merahnya itu sudah aku iris ya teman-teman. Sekalian juga dengan tomat ya teman-teman. Tomatnya tadi di sini rencananya sih pakai satu ya teman-teman, lantaran kurang. Jadi aku itu ulang lagi buat ngiris tomatnya lagi. Jadi di sini tomatnya itu aku pakai 2 buah. Karena tadi juga aku itu masih punya sisa kol teman-teman. Jadi di sini sisa kolnya itu aku tambahkan lagi. Nah, rencananya sebelum aku itu tambahkan sisa kol, aku itu mau tambahkan sama cabai merah teman-teman. Hanya saja aku itu lupa naruh cabenya teman-teman. Baru ingat setelah semuanya udah kecampur sama kentangnya. Jadi di sini aku itu kasih di akhir teman-teman, karena aku itu baru ingat ini nih. Aku baru ingat itu cabenya masih belum aku masukkan. Jadi ya aku masukkan dan aku tunggu sampai benar-benar di sini cabenya itu tidak bau langut teman-teman. Nah, sambil menunggu di sini ya teman-teman cabenya biar nggak bau langut, di sini aku itu lagi lihatin Dede Liora nih. Dede Liora digendong sama kakak Arlin yang udah ganti baju lagi. Dan di sini Dede Liora itu ya nggak tenang teman-teman. Jadi di sini aku suruh kakak Arlin buat tenangin dedenya. Dan beginilah keadaan teman-teman kalau aku itu suruh kakak Arlin buat jaga Dede Liora. Di sini itu semua pada berantakan dibikinnya. Itu kasur Dede Liora dikasih di jalan, bahkan kasur pun dikasih di jalan. Nah, bukan hanya itu saja, bantal-bantal bahkan selimut-selimut itu udah dikasih luar semua teman-teman. Karena di sini bau cabenya itu nggak bau langut teman-teman, langsung saja di sini mie yang sudah aku campur kecapnya tadi teman-teman sudah aku masukkan. Dan oh ya teman-teman, di sini aku juga udah tambahin tadi 3 sekawannya teman-teman, ada garam, royco sama micin. Jadi ini beginilah tampilan masakan aku ya teman-teman. Dan setelah aku itu campur aduk semua teman-teman, tak lupa di sini aku itu cek rasanya gimana, dan semua rasa-rasa mie goreng yang aku masak itu sesuai dengan selera aku. Dan sekarang mie-nya itu udah mateng dan tanak teman-teman, tinggal mau aku salin di tempat baskom yang selalu aku andalkan, karena ini baskomnya itu ada tutupnya supaya semut ataupun hal-hal yang kurang kita minatin teman-teman tidak keseliweran di atas masakan kita ini. Banyak ngoceh tapi nggak tahu alurnya kemana. Ya, di sini mie gorengnya udah mateng teman-teman. Jadi mie gorengnya udah siap disajikan, dan sebelum aku tuh sajikan kepada anak-anak, di sini aku itu mau beres di atas meja yang ada di samping kompor gas aku ini. Tahu aja deh teman-teman, kalau kita itu habis selesai memasak pasti piring-piring kotor itu udah seliweran di atas meja. Jadi supaya piring-piringnya itu yang nggak bikin mata aku sakit, jadi di sini aku itu singkirin dulu ke tempat piring kotor. Karena di sini semuanya pada selesai, jadi di sini juga kita udah berhadang di penghujung video. Jadi di sini aku akhiri videonya. Bye bye.